Yusril kecewa, ijazah Jokowi asli atau palsu tak pernah terbukti. Kalau saya mungkin berharap sebaliknya ya, oleh karena memang Mahkamah sudah terlanjur menyidangkan perkara ini dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan semua alat bukti selama persidangan. Jadi kalau eksepsi diputus di akhir putusan, artinya sidang kita ini sia-sia. Ya. Jadi Mahkamah mengatakan tidak berwenang, artinya tidak diperiksa pokok perkaranya. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Istilahnya sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu. Kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Kalau memang siap pengacara-pengacara yang ditunjuk untuk menghadapi gugatan dari Bambang Tri, ya sudah semestinya Bambang Tri itu diberi kesempatan, ya kan, untuk menghadiri sidang dan menjelaskan tentang tuduhannya itu. Kalau dia nggak bisa menghadiri sidang gara-gara ditangkap oleh Bareskrim, ya ini keadilannya di mana? Nah, konteks kita juga ini PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan untuk ganti rugi. Nah, dalam konteks ini kita tidak minta ganti rugi uang atau apa, tapi ganti rugi karena ini peristiwa kebejatan moral gitu loh, atau perbuatan tercela dari seseorang yang melakukan ijazahnya palsu. Ya bagusnya Presiden Jokowi itu menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan. Nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, kata kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober.
Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin, menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan. Nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, kata kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada. Sidang kasus dengan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri, Egy Sujana, menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini, case close, dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baitlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bawah tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juri menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada pemilu 2024, Jokowi mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebab dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan
berkas-berkas Presiden Jokowi termasuk ijazah, yakni saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan sebagai calon presiden tahun 2014. Juri menegaskan dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen